Di sebuah desa yang damai, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Tubuhnya tinggi dan tegap, kulitnya kecoklatan karena sering berburu, dan matanya selalu dipenuhi rasa ingin tahu, yang kadang terlalu besar untuk kebaikannya sendiri. Walaupun tampak kuat, Jaka Tarub sebenarnya berhati lembut. Ia selalu membantu warga, meski sering dicibir karena dianggap aneh dan suka menyendiri. Tapi di balik sikap pendiam itu, ada pikiran yang selalu penasaran. Setiap pagi, ia memasuki hutan dengan langkah ringan. Burung-burung sudah mengenali siluetnya, dan suara dedaunan seakan memberi ruang saat ia lewat. Jaka Tarub berjalan dengan kewaspadaan, seorang pemburu, namun tatapannya selalu terangkat ke langit, seolah ia mencari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Suatu pagi, kabut turun tebal hingga pepohonan tampak seperti bayangan raksasa. Angin berbisik pelan, membawa aroma bunga liar yang belum pernah ia kenali. Jaka Tarub berhenti. Ia menajamkan telinga. Ada suara tawa, lembut, jernih, dan berirama seperti nyanyian sungai. Rasa ingin tahunya langsung bangkit. Dengan langkah perlahan, ia menyibak semak-semak. Di balik daun besar yang masih meneteskan embun, ia melihat sebuah telaga bening yang memantulkan cahaya seperti kaca. Di atas permukaannya, cahaya matahari jatuh seperti serpihan emas. Dan di sanalah ia melihat mereka. 7 bidadari. Mereka turun dari langit dengan selendang tipis seperti cahaya bulan. Rambut mereka panjang berkilau, bergerak lembut mengikuti angin hutan. Kulit mereka bening, wajah mereka memancarkan ketenangan yang tidak dimiliki manusia. Salah satunya menarik perhatian Jaka Tarub lebih dari yang lain. Dialah Nawang Wulan. Nawang Wulan memiliki tatapan mata yang teduh, dengan senyum lembut yang bahkan bisa menenangkan hewan liar. Gerakannya halus seperti aliran air, dan setiap langkahnya seperti membuat tanah di bawahnya menjadi lebih hidup. Ia bukan hanya cantik, ia terlihat seperti wujud kasih sayang alam itu sendiri. Jaka Tarub menatapnya terlalu lama, hingga hatinya mulai berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Dan di saat itulah kesalahan besar itu terjadi. Di sebuah batu besar, tergeletak 7 selendang sakti. Tanpa sadar, tubuh Jaka Tarub bergerak mendekat pelan tapi pasti. Napasnya tercekat, tangan kanannya gemetar ketika menyentuh salah satu selendang, yang terasa hangat dan hidup. Ia mengambil selendang milik Nawang Wulan, lalu mundur cepat ke balik pepohonan dengan wajah campuran antara takut dan penasaran. Tak lama, langit bergetar pelan. Para bidadari panik dan terbang kembali ke kayangan. Hanya Nawang Wulan yang tertinggal, berlari kecil ke sana-sini, matanya membesar ketakutan. Selendangku, selendangku hilang. Saudari-saudariku, jangan tinggalkan aku. Namun sudah terlambat. Nawang Wulan jatuh berlutut, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sendirian. Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya. Ia menatap wajah Nawang Wulan yang penuh kesedihan. Ada rasa bersalah, tapi juga keinginan untuk melindunginya. Jika kau tidak punya tempat untuk pergi, ikutlah denganku, katanya lirih. Nawang Wulan menatapnya, matanya merah, tapi tetap memancarkan kelembutan. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Jaka Tarub pulang. Hari-hari berlalu, dan Nawang Wulan membawa cahaya baru ke rumah Jaka Tarub. Ia berjalan dengan anggun, seperti tidak pernah menyentuh tanah. Mereka makan bersama, bicara bersama, dan perlahan-lahan, Nawang Wulan mulai tersenyum lagi. Ia memasak dengan cara yang tidak dimengerti manusia. Jaka Tarub sering memperhatikan caranya memegang padi dengan penuh rasa hormat, seolah padi itu hidup. Setiap kali menanak nasi, ia berpesan, "Jangan buka kukusannya, meski kau penasaran, itu aturan dari kayangan." Jaka Tarub mengangguk, tapi tatapannya selalu menyimpan tanya. Lama-kelamaan, Nawang Wulan dan Jaka Tarub menikah. Dengan rambut yang terurai lembut, mata yang selalu tenang, dan suara yang menenangkan, Nawang Wulan menjadi ibu dari putri kecil mereka. Namun suatu hari, rasa ingin tahu Jaka Tarub memenangkan dirinya. Ketika Nawang Wulan pergi ke sungai, ia mendekati kukusan dengan tangan bergetar. Ia membuka penutupnya, dan hanya ada sebutir padi. Dalam sekejap, aroma sakti yang biasa memenuhi dapur hilang lenyap. Kekuatan Nawang Wulan runtuh pada detik itu juga. Ketika kembali, Nawang Wulan merasakan perubahan besar. Ia membutuhkan kerong-kerong padi untuk menanak nasi. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar,
Dengan langkah lemah, ia membuka lumbung. Di sana, di sudut yang gelap, tergeletak selendang saktinya yang dulu hilang. Ia mengangkatnya perlahan. Aroma kayangan menguar halus. Ingatannya kembali dan kebenaran menyusul. Nawang Wulan berbalik dengan mata berkaca-kaca. Jaka Tarub berdiri di pintu. Wajahnya tegang dan menyesal. Aku tidak bermaksud, Nawang Wulan menggeleng. Tarub, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa tinggal setelah kau mengkhianati kepercayaanku. Ia memeluk putrinya untuk terakhir kalinya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh di pipi anaknya. Sementara Jaka Tarub berdiri tak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Nawang Wulan melangkah keluar rumah, selendangnya mengepak ringan. Angin berputar pelan, membawa aroma bangga-bengga yang hanya tumbuh di kayangan. Dengan satu gerakan lembut, ia terangkat ke langit. Jaka Tarub mengejarnya, tetapi hanya bisa memandangi bayangan terakhir istrinya yang makin mengecil, lalu hilang menjadi titik cahaya. Hari-hari berikutnya, Jaka Tarub hidup dalam penyesalan. Ia duduk di depan rumah setiap malam, menatap langit, berharap angin membawa kabar, atau sekadar bayangan perempuan yang pernah memenuhi hidupnya dengan cahaya lembut. Namun Nawang Wulan tidak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya.